Sobat Migran dimanapun kalian berada, hari ini saya ingin membahas tentang pekerja migran terkendala atau di interminit. Teman-teman semua yang kita lihat banyak yang mengeluh, teman-teman kita yang udah kerja so long time gitu ya sama majikan terus tiba-tiba di interminit, atau yang baru berapa bulan tiba-tiba di interminit, banyak yang kecewa. Di sini kita berbagi aja ya pengalaman demi pengalaman yang mungkin pernah merasakan gimana udah lama bekerja gitu, mungkin udah 6 tahun, ada yang saya lihat udah 8 tahun kerja tiba-tiba di interminit gitu, tiba-tiba dia di interminit. Ya, seperti itu kehidupan teman-teman semua. Kita nggak usah terlalu berekspektasi sangat tinggi dengan majikan dan bos kita gitu. Ya kalau memang kita berhentikan secara sepihak, itu kan berhenti secara sepihak ya. Tapi kalau menurut saya juga ketika kita juga memberikan break ke majikan, apa itu tidak sepihak juga? Artinya gini, kita kan kalau udah nggak suka ya, terus kita break, kan sebenarnya majikan itu juga udah masih suka gitu. Tapi kita yang tiba-tiba, bos, kayaknya saya udah nggak mau kerja lagi, ini letternya ya, dan kita sampai di sini saja gitu hubungan kita. Begitu juga bos kan, maksudnya tiba-tiba hari itu dia langsung ngomong, ini surat interminit kamu, kami tidak lagi mempekerjakan kamu. Entah itu alasan apa, yang pasti kita tidak membutuhkan kamu lagi, tinggal sama aja ya. Cuman kalau kita ngebreak yang atas dasar kesadaran kita mau berhenti di rumah bos untuk bekerja, cuman one more notice. Bedanya itu karena kita yang memberikan notice gitu. Tapi kalau majikan kan tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat ya antara majikan dan kita, sebenarnya kalau majikan yang interminit kita ada keuntungannya seperti ini. Hari itu kita diberikan surat, hari itu dikasih 1 bulan gaji, semua akomodasi kita diberikan. Tapi kalau one more notice kan, kalau hari itu kita di interminit, semua langsung bungkus, semua barang-barang kita keluar dan dia memberikan hak kita gitu. Tapi kalau one more notice kan 1 bulan, jadi kita yang memberikan, 1 bulan kita diberikan waktu, artinya gitu, kita memberikan waktu kepada majikan gitu. Tapi di sini saya ingin berbagi, atau kita sama-sama berbagi ya. Mungkin ada teman-teman yang melihat konten ini terus punya pengalaman di interminit. Kalau ngebreak, saya pernah waktu pertama kali yang saya pernah cerita gitu ya, bahwa 1 kali kontrak saya tuh belum move on dengan keberadaan hidup saya gitu, yang dulu kesana kesini tiba-tiba jadi pekerja migran, jadi kayak nggak bebas, terpaksa saya notice. Tapi itu kan saya balik ulang di majikan yang sama. 5 bulan saya di Manado, setelah saya notice, majikan bilang, ayo balik lagi, kamu mau nggak balik? Saya balik lagi. Itu yang saya pernah cerita di konten yang lain gitu, bahwa saya pernah juga itu notice gitu. Jadi saya pernah notice ya, notice artinya break gitu. Tapi setelah itu saya kembali lagi bekerja ke majikan itu, dia ternyata nggak kasih ke imigrasi notis saya, dan saya masih bisa kerja itu. Waktu itu 5 bulan saya kembali kepada majikan yang sama, tinggal dia beli tiket. Kan lucu ya. Jadi saya udah pernah ada pengalaman itu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kena shock terapi seperti teman saya juga, dia tiba-tiba yang katanya mau pulang cuti, dia sempat menanyakan, gimana kak kalau saya pulang cuti, apa peraturannya? Saya bilang nggak ada peraturan gimana, yang penting kamu pulang aja, yang penting paspor. Terus kalau kamu mau balik, kalau memang kamu udah renew kontrak, terus kamu belum di re-entry, ya re-entry aja di sana. Re-entry itu pencatatan di Cisco P2MI gitu, biar kamu tercatat sebagai pekerja migran yang resmi. Takutnya jangan di sini belum. Saya cuma jelaskan itu. Ya tiba-tiba 5 hari kemudian dia telepon saya, kak saya di interminit. Saya shock loh. Hah? Masa iya? Cuman gara-gara majikan laki-lakinya nggak sepaham lah gitu sama dia, karena mungkin cara kasih makan anak pokoknya seperti itulah, mereka salah paham dengan mengurus anak. Akhirnya hari itu dia di interminit.
tiba-tiba dia di interminit gitu, padahal rencana kata majikannya dia mau holiday kemana, terus dia pulang aja cuti dulu kata majikan. Tiba-tiba di interminit. Lain cerita kan, akhirnya dia kayak shock terapi gitu. Dia shock terapi, dia kecewa banget. Dia cerita, saya sempat rekam gitu. Saya bilang, bisa nggak saya rekam gitu. Dan di sini saya belum kasih dengar rekamannya ya, tapi intinya gitu, dia kecewa sekali, dia sangat shock karena dia bilang gini ke saya, padahal saya ini punya program selesai pulang cuti ya lanjutin kerja untuk melunaskan lagi sisa-sisa hutang, masih ada yang mau dibangun gitu. Saya bilang ke dia untuk menguatkan dia gitu, ya udahlah, hidup ini tidak seribet itu. Ketika dirimu di interminit bukan berarti ini dunia akan kiamat gitu. Ya terima aja gitu, berarti belum rezekimu di situ, belum rezekimu di majikan yang sekarang ini. Nggak apa-apa lah, jangan pernah putus asa. Intinya jangan terlalu takut lah, ketika kita ini di interminit, kita mendapatkan ya permasalahan lah, terkendala lah. Kalau ini kan ya namanya terkendala, tidak baik-baik aja ya berarti gitu. Jadi saya bilang ya udah, gak usah terlalu dipikirin. Ya memang mungkin karena bukan saya yang ngalamin, kita tuh terkadang ya kalau cuman memotivasi gampang aja, tetapi ketika kita yang menghadapinya ya gimana. Tapi setidaknya ya saya juga pernah menghadapi hal-hal juga yang tidak mengenakan di dalam hidup ini. Jadi buat saya intinya begini teman-teman semua, kalau memang kita mendapatkan kesulitan, terima itu dengan lapang dada, terima itu dengan hati yang penuh keikhlasan. Ya mungkin belum rezeki kita di majikan ini. Ada yang bilang, oh padahal udah 8 tahun loh, masa ya udah, cuma stop sampai di situ. Jangankan sama majikan gitu, sama bos, di dalam keluarga, pasangan suami istri aja ada yang cerai, yang udah 20 tahun bercerai tiba-tiba. Iya benar nggak sih? Jadi nggak usah terlalu dipikirin ketika kita mendapatkan masalah, seolah-olah dunia ini akan berakhir ketika kalau kita di interminit, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman yang mungkin terkendala, jadikan pengalaman, itu semua jadikan pengalaman hidup. Jangan terlalu dibuat stres. Kalau memang kalian di interminit, carilah yang baru, ibaratnya seperti itu. Karena saya melihat teman-teman di konten-konten teman-teman semua mengeluh, menangis, terseduh-seduh karena diputusin kontrak, sedih. Silakan sedih 1-2 hari karena ya mungkin tidak sepaham lagi dan majikan memberikan interminit gitu ya. Di sini maksud saya ingin memberikan kekuatan buat teman-teman semua, berbagi, kita sama-sama berbagi gitu ya. Maksudnya gini, ya sudahlah ya, kita ini hidup, kadang kita nggak tahu kehidupan itu seperti apa ke depan, tapi minimal kita tuh harus mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depan. Setidaknya mental kita nih udah terserah apalah, yang penting hubungan saya tuh sama Tuhan oke, hubungan kita sama Tuhan oke. Apapun yang terjadi biar nanti Tuhan, nanti Allah yang bekerja gitu aja. Maksudnya gitu, biar kita nggak terlalu stres. Karena saya tuh seperti gimana ya mungkin masing-masing orang, masing-masing mental seseorang untuk menghadapi setiap permasalahan hidup gitu. Tapi kalau buat saya ya, kita belajar, kita ini kan udah kerja, saya bilang di setiap konten-konten kita ini udah bekerja sampai ke luar negeri gini. Kita ini bukan hanya perempuan yang kucuk-kucuk langsung jadi, enggak. Kita ke luar negeri pun ini kita penuh dengan perjuangan. Mungkin teman-teman berkata gini, iya saya sudah berjuang Kaca, tiba-tiba saya di interminit. Ya udah, terima aja gitu, nanti cari yang lain. Nanti cari aja yang lain. Mungkin belum rezeki kamu di sini gitu, belum rezeki kamu di majikan kamu itu. Nanti Tuhan siapkan yang lebih baik mungkin gitu. Jadi kalau kalian yang punya permasalahan di interminit majikan, atau ya gak enak lah gitu, yang tiba-tiba udah lama sama bos, saya nggak ngomong di sini yang 2, 3, 4 bulan ya, karena yang saya lihat kekecewaan terbesar itu ketika kita tuh udah 3 kontrak ya, apalagi tuh yang kayak udah mau terima long service tuh, yang udah mau terima long service tiba-tiba udah mau 6 tahun titik.
kikis 1 bulan terus langsung di interminate karena mungkin majikan pengen lepas tangan, tidak mau memberikan long service, tiba-tiba di interminate. Ada kan begitu, ada kan yang begitu. Tapi kembali lagi, nggak usah kecewa dengan perihal apa yang kita hadapi seperti di interminate. Ya seperti saya bilang ke teman saya itu bahwa ketika kamu di interminate emang dunia ini akan kiamat. Enggak lah. Iya benar enggak sih? Jadi berusaha strong, berusaha menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas bahwa rezeki kita belum di majikan kamu. Rezeki kamu belum di majikan kamu itu. Jadi so terima aja, tetap semangat dan cari lagi. Itu saya ngomong sama dia lama banget karena enggak, saya shock. Kan saya rencana mau pulang cuti dan dia yang udah tawarkan tiba-tiba saya diginiin. Ya emang gitu. Kadang kita nggak tahu permasalahan yang ada tiba-tiba seperti itu. Jadi teman-teman semua, di sini saya hanya ingin mengingatkan, jikalau ada teman-teman yang mungkin punya pengalaman, komen di bawah ini bahwa dirimu pernah di interminate dan apa yang Anda lakukan selesai Anda di interminate. Kita saling berbagi pengalaman biar teman-teman di luar sana tetap strong, mereka tetap kuat ketika mendapat masalah seperti di interminate gitu. Jadi jangan terlalu mendramatisir hidup ini, karena hidup ini udah berat, tanpa kita berat-beratkan lagi, so kan stres gitu teman-teman semua. Jadi saya berharap kita nih menjadi wanita-wanita yang perkasa, yang kuat ketika walaupun kita dapat tantangan berat, kita tetap enjoy aja gitu ya, kita tetap enjoy. Ya memang ketika baru kita hadapi permasalahan itu, kita paling Tuhan, kapan hidup ini akan baik-baik aja, sementara saya belum selesai ini, udah ada yang ini, belum ada yang, pokoknya intinya ribet ya. Kalau seumpamanya kita nih terlalu mendramatisir segala sesuatu. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin di interminate, sudah nggak usah terlalu tegang. Kalian langsung ambil hak-hak kalian. Jangan lupa 1 bulan gaji, akomodasi dan tiket, maksudnya 1 bulan gaji, tiket pesawat sampai di rumah ya gitu. Pokoknya jangan lupa hak-hak kalian. Kalau ketika kalian di interminate, hari itu juga langsung minta di agen. Jangan kayak ada lagi yang permasalahannya yang dia mau minta break, dia udah ngomong saya ingin break bulan depan, baru mau kasih surat langsung majikan interminate, terus dikasih cuma $1.500. Itu ada itu. Ya sekarang anaknya udah pulang ke Indonesia dan lagi mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Itu lucu tuh pengalamannya itu. Dan majikan agensi cuma kasih $1.500, padahal seharusnya tuh majikan kalau menginterminate pekerja migran tuh yang di Hong Kong, kasih ke dia 1 bulan gaji lah, begitu maksudnya. Jangan langsung cuma 1.500, itu melanggar gitu. Akhirnya yang kemarin itu saya bilang laporin agensinya juga, maksudnya laporin ke agensi kok cuma 1.500 gitu. Aduh, begitu ya teman-teman semua. Sekiranya video ini bermanfaat untuk sesama kita, saling sering. Jadi sering-sering berbagi ya, kita berbagi. Sekali lagi, kalau teman-teman mungkin di interminate, mungkin kalian menghadapi tantangan seperti itu, sekali lagi jangan menyerah, tetap semangat. Dunia ini belum berakhir kalau kalian di interminate. Kalau memang kalian di interminate, cari aja yang baru nanti. Emang prosesnya nggak mudah, tapi jalani aja, hidup ini dijalani gitu. Bukan kita menghindar dari apa permasalahan, nggak akan pernah habis-habisnya kalau kita menghindar atau kita menyalahkan keadaan gitu. Tetap strong, tetap jadi wanita-wanita yang tangguh, yang luar biasa gitu ya. Semangat 45, maju tak gentar. Oke, seperti itu teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mungkin di interminate, tetap be strong, cari yang baru. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. God bless, bye bye. Oh